Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lapun-lapun dari Jambi pergi menangguk ke kota Semarang. Ampun-ampun kami berdiri memberi 7 ajar nasihat perkawinan. Duduk belajar di rumah guru, boleh kita busuk dengan ketuanya. 7 ajar khusus untuk pengantin baru, tapi boleh juga penyegar untuk pengantin yang lama. Yang kami muliakan nenek mama atau Tenggalai, alim ulama cerdik pandai, datu-datu, datin-datin, wabil khusus Bapak Ketua RT 10 yang hadir di tengah kita semua. Demikian juga yang kami muliakan datuk yang tadi memimpin acara adat di awal kita menerima 2 pengantin memasuki pelaminan pada pagi ini, yaitu Datuk Mardian Sahbud dan Datuk Ardi Sumarta. Hadir juga di sini yaitu Datuk Suwandi yang juga adalah tokoh adat dalam Provinsi Jambi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, yang kecil tidak kami sebut nama, yang gedang tidak kami imbau gelarnya. Kecil bernama, gedang bergelar, kecil sakti, gedang ketua. Wabil khusus kedua mempelai yang menjadi raja dan ratu Sahariko, yaitu Ananda Irfan dan Alisa. Kedua beliau menjadi raja Sahari Hariko yang tentu semua rasa berpadu menjadi satu. Semua apapun yang kemarinnya tertutup hari ini sudah diijabah oleh Allah SWT melalui sebuah ikatan pernikahan. Ananda Irfan dan Alisa yang hari ini tengah berbahagia, ketahuilah bahasanya secara syarat Ananda sudah resmi menjadi suami dan menjadi istri. Irfan sebagai suami daripada Ananda Alisa, dan sebaliknya Alisa menjadi istri dari Ananda Irfan. Oleh karena itu, setiap pernikahan adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah dalam Islam. Artinya Ananda hari ini telah melaksanakan sunnah itu, menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurna ibadahnya, sempurna segala pengabdiannya. Apapun yang diabdikan Alisa kepada Irfan itu menjadi ibadah. Dan apapun amanah yang Irfan tunaikan terhadap Ananda Alisa itu pun menjadi ibadah. Maka itu dalami kembali nanti, pahami lebih jauh tanggung jawab dan haknya masing-masing sebagai suami dan sebagai istri. Nikah juga secara syarat diartikan dengan kata dasarnya nakaha. Nakaha itu artinya tenang. Jadi setiap pernikahan yang dilakukan oleh setiap orang adalah untuk mencapai tenang, damai, dan bahagia. Jadi kalau sudah menikah berkecamuk, itu gagal nikahnya itu. Ya, kalau sudah menikah justru terjadi perang, itu gagal menikahnya. Jadi orang yang sudah menikah, mulai ijab kabul tadi sampai mati harus tenang dan damai.
dan juga harus bahagia. Dan kita doakan anak-anak berdua kelak dibangkitkan kembali di akhirat, dipertemukan kembali menjadi suami istri yang menjadi juga bidadari yang tercantik di surga, insyaallah. Itulah namanya istri soleh dan soleha. Secara adat pernikahan itu anak-anak ketahui adalah orang tua kalian berdua melepaskan, mengantarkan tanggung jawab puncaknya ke dalam rumah tangga. Jadi artinya hari ini proses pernikahan ini adalah puncak tanggung jawab orang tua. Mulai dari kemarin menyiapkan mulai kelahiran, hari ini puncaknya adalah menuju rumah tangga. Artinya apa? Hari ini ibaratkan serai berumpuk, ayam berinduk, itulah orang tua kita melepaskan, menyerahkan amanah itu pada anak-anak Irfan. Mulai hari ini Irfan bertanggung jawab penuh kepada Ananda Alisa. Lahir dan batin, moral, material, on their due. Segala-galanya bertanggung jawab. Jadi kemarin masih semua tanggung jawab itu dengan orang tua. Tapi pagi tadi setelah Ananda diikat oleh ijab kabul menikah, maka semua tanggung jawab itu jatuh turun amanahnya kepada Ananda Irfan. Oleh karena itu hari ini status Ananda berdua sudah berubah. Kalau kemarin bujang dan gadis, kalau kini tidak, suami dan istri. Oleh karena itu Irfan tinggalkanlah perangai bujang kemarin di bujang, dan Alisa tinggalkanlah perangai gadis yang kemarin suka pergi dewean ke mall ya. Tidak ada yang larang, paling orang tua. Ini tidak bisa lagi. Nak pergi harus izin suami abang tercinta. Irfan juga begitu. Kalau mau pergi 3 hari, tanya kepada Alisa, bang nak kemana? Berapa hari? Lebih 3 hari sunnah Rasulullah, Alisa harus ikut. Kemana Irfan pergi, ikut. Kecuali kalau ada tugas yang tidak bisa diikutkan. Jadi kalau sudah masuk ke 4 hari, jangan mau tinggal. Karena dalam teori psikologi, sudah 3 hari itu seorang laki-laki spermanya penuh sampai kepala. Itu teori perut ya. Perut itu psikolog itu. Jadi kalau tidak disalurkan sampai kepala, bisa pecah itu kepala. Begitu gambarannya. Mana yang lain tafsirkan sendiri bagi orang dewasa. Oleh karena itu Rasulullah mensunahkan kalau lebih pergi 3 hari, Lisa jangan mau tinggal. No way. Ikut kemana? Gandeng tangannya. Karena menggandeng tangan itu pun ibadah. Nah, maka itu setiap hari berjalan kalau perlu bergandengan terus. Ke pasar, bergandengan ibadah. Ke mall, itu Irfan gandeng betul Alisa. Supaya tangannya nanti jangan bebas mengambil segala sesuatu itu. Di samping ibadah. Anda berdua yang berbahagia dengan berubahnya status hari ini, tanggung jawab orang tua sudah lepas kepada Anda berdua. Oleh karena itu Anda berdua jadilah suami istri yang amanah. Jadilah suami istri yang sakinah. Suami istri yang sakinah itu adalah suami istri yang dilandasi ayat yang dibacakan tadi, yaitu dengan mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah kasih sayang, cinta Irfan yang dihujamkan, ditakdirkan Allah pada Ananda. Sedangkan warahmah, kasih sayang, cinta kasih Ananda Alisa yang diberikan Allah, yang dipersembahkan untuk Abang Irfan. Jadi kuncinya sakinah, tenang dan damai bahagia itu Ananda saling bersatu keduanya. Irfan memberikan mawaddahnya, kemudian Alisa memberikan warahmahnya. Maka bersatulah keduanya. Kalau adat mengatakan bagaikan tebing dengan aur, atau aur dengan tebing. Sekira tebingnya runtuh, aurnya ke bawah.
Itulah cinta yang bersatu di dalam kehidupan anak-anak berdua. Terakhir kami memberikan sebuah pesan kepada anak-anak berdua, yaitu pertama pada anak-anak Irfan, jadilah suami yang soleh dan amanah dengan tanggung jawabnya sebagai suami kepala keluarga, dan juga Ananda Alisa sebagai kepala rumah tangga. Jadilah Ananda Irfan tempat Alisa bersandar di kayu yang gedang, dan tempat berteduh di kayu yang rimbun, bergantung di akar yang kuat, tempat Alisa bergantung. Kemudian juga jadilah Irfan bagaikan menciptakan sebuah taman bunga yang indah, yang harum, tempat Alisa menikmati kebahagiaannya di dalam rumah tangga. Maka itu dalam Islam dikatakan suami dan istri itu adalah libasil lahu. Artinya apa itu? Pakaian. Alisa adalah pakaian bagi Irfan, dan Irfan pakaian bagi Alisa. Apa artinya? Saling kita menutupi, saling membuat indah pakaian itu, saling mencukupi dan saling melengkapi. Begitulah Allah amanahkan di dalam ikatan sebuah perkawinan. Ananda Alisa, jadilah istri yang solehah dan amanah. Seperti apa itu? Yaitu indikatornya, ukurannya pertama, taat tahu dengan suami. Ya, jangan nanti suami pulang lupa ngasih air minum, lupa makannya, manu kendak lah, nak minum lah dewe, nak makan carilah dewe, nak tidur lah dewe. Nah itu tak jadi itu sudah melanggar sunnah Rasul. Maka itu jadilah istri yang taat tahu dia laki, tahu suami, sayang kepada anak dan keluarga, elok rumah tangganya. Rumah tangga elok itu artinya bersih, cantik, dipelihara. Ya, maka itu nanti kalau ada rumah tangga, jangan lama-lama di rumah emak dan mertua. Kalau lama-lama kayak pisang, tidak akan besar-besar. Kalau orang Jawa bilang, kalau mau pisang itu berbuah besar, bagus dan elok, pisahkan dari emak bapaknya. Nah, segera ya, apalagi saya dengar Irfan nanti boyong Lisa ke Jogja ya. Itu pasti mandiri dan pasti bahagianya tiada tertara. Kemudian jadilah istri yang elok, solehah itu adalah istri yang taat kepada kedua orang tua dan juga kepada Allah SWT. Bagaimanapun hari ini tanggung jawab itu lepas pada anak Irfan, tetapi kasih sayang yang tidak akan pernah tergantikan sepanjang hayat kehidupan Ananda berdua. Maka itu penghormatan kedua Ananda kepada kedua orang tua tetap menjadi prioritas utama. Saking mulianya orang tua, Allah katakan ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Keriduan Allah, keikhlasan Allah terletak pada keriduan dan keikhlasan kedua orang tua. Dan sebaliknya, kebencian, kemurkaan Allah terletak pada kebencian dan kemurkaan kedua orang tua. Pegang teguh itu agar Anda selalu bahagia dunia dan akhirat. Selama kita mendoakan kedua orang tua kita, selama itu barokah akan mengejar kita, masuk ke rumah kita. Selagi lubang angin ada, barokah akan masuk ke rumah Ananda berdua. Demikianlah Ananda berdua. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga menjadi keluarga yang diridhoi Allah SWT sampai akhir daripada kehidupan memisahkan Ananda berdua, dan telah dibangkitkan kembali dalam suatu suasana di akhirat sana. Di akhir daripada tunjuk ajar ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pantun. Elok-elok merangkai bunga, biak belum bunga lama dipajang. Elok-elok merangkai cinta Ananda Alisa dan Irfan, agar cintanya lama bertahan. Kalau mencari burung yang terbang, cobalah sambang di tepi pematang. Walau dunia 1000 kali karam, cinta Alisa dan Irfan jangan pernah goyang. Dari Penerokan ke Simpangpulai, tempatnya dekat dari Angsobo. Mari kita doakan kedua mempelai, semoga hidupnya jaya, akhiratnya sempurna.
Barakallah.